Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Melani Pratiwi, NIM T 2019-8078 dari kelas Biologi 2 angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Ada pengertian dari ekosistem. Pengertian ekosistem ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi berkebangsaan Inggris bernama Tansley pada tahun 1935. Walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru, sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataan-pernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem itu mulai terbit dan cukup menarik dalam literatur ekologi di Amerika, seperti di Eropa dan juga di Rusia. Kemudian terdapat beberapa definisi tentang ekosistem. Salah satunya yaitu ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi. Kemudian struktur yang dimaksud ini yang mana berhubungan dengan keanekaragaman spesies. Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks kemudian memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi. Sedangkan istilah fungsi dalam definisi ekosistem menurut Tansley tersebut yaitu berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Jadi ekosistem adalah suatu unit fungsional antara komunitas dengan lingkungannya. Komponen-komponen lingkungan yang bekerja melalui toleransi memilih macam-macam. Contohnya seperti organisme yang dapat hidup di suatu tempat tertentu. Nah, keadaan ini yang dapat menyebabkan itu terbentuknya suatu ekosistem. Ekosistem dapat besar juga bisa kecil. Seperti ini, ladang, hutan, kolam, laut, kemudian akuarium, itu merupakan contoh dari ekosistem. Bahkan pohon jeruk pun merupakan suatu ekosistem, yang mana ada kehidupan dan lingkungan abiotik yang saling berinteraksi. Nah, itulah ekosistem. Kemudian, kumpulan seluruh ekosistem yang ada di dunia ini disebut biosfera. Biosfera terbesar yaitu bumi yang kita tempatin ini. Kemudian, yang kedua yaitu satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Kesatuan dari makhluk hidup di suatu tempat yang mana di tempat lingkungan tempat tinggalnya dan membentuk suatu kesatuan fungsional yang mana disebut dengan ekosistem. Yang pertama ada individu. Nah, individu ini merupakan satuan makhluk hidup yang tunggal. Jadi hidupnya itu tunggal seperti seekor ayam, kemudian sebatang pohon mangga gitu. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi ini merupakan sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Contohnya itu seperti sekumpulan ikan nila di dalam kolam air tawar disebut dengan populasi ikan nila. Kemudian di dalam kolam air tawar disebut dengan populasi ikan nila. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu, dan komunitas ini tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Contohnya seperti di dalam kolam ikan, di dalam air tawar ya, terdapat sekumpulan ikan nila, kemudian sekumpulan teratai, sekumpulan ganggang hijau, dan sekumpulan katak. Sekumpulan populasi yang hidup dalam air tawar ini disebut dengan komunitas kolam air tawar. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem ini yaitu komunitas tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan yang tidak hidup di sekitarnya. Antara komunitas dan lingkungan tak hidupnya terbentuk suatu interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah kesatuan komunitas dan lingkungannya, lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Jadi ekosistem itu juga disebut
sistem lingkungan. Yang kelima itu ada lingkungan. Lingkungan itu merupakan semua yang terdapat di luar atau di sekitar makhluk hidup, seperti lingkungan biotik yang terdiri dari makhluk hidup, kemudian lingkungan abiotik yang terdiri dari benda mati. Yang keenam ada habitat. Habitat ini merupakan suatu organisme mempertahankan dan melakukan aktivitas kehidupan. Contohnya itu seperti habitat teratai di air, kemudian habitat katak di darat dan juga di air, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada bioma. Bioma ini merupakan beberapa komunitas yang membentuk ekosistem yang khas, yaitu contohnya seperti hutan cemara dan juga hutan jati. Yang terakhir yang kedelapan yaitu ada biosfer. Biosfer ini merupakan lapisan permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya, seperti itu. Itu yang ini satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, dalam ekosistem ini ada juga komponen-komponennya. Nah, komponen ini dapat dilihat itu dari susunan yang terdapat dalam sistem dengan ekosistem yang tersusun atas makhluk hidup dengan komponen biotik dan faktor lingkungan yang tak hidup dalam ekosistem yang disebut dengan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini setiap makhluk hidup itu membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut dengan habitat. Misalkan semut yang mempunyai habitat di tanah, namun selain semut, tanah juga merupakan habitat bagi cacing dan makhluk hidup yang lainnya. Komponen biotik yang menyusun ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup, baik yang sejenis ataupun berbeda jenisnya, yang hidup di tempat tertentu ya. Kemudian komponen biotik dalam ekosistem tidak dipelajari itu secara individual, tetapi dalam satuan populasi dan ekosistem. Di dalam ekosistem, komponen biotik juga terdiri dari organisme yang saling mengadakan interaksi. Akibat dari adanya ini memunculkan adanya organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu individu, kemudian populasi, kemudian komunitas, kemudian bioma, dan yang terakhir itu biosfer. Nah, yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan aspek tak hidup yang ada di dalam ekosistem. Contohnya yang pertama yaitu cahaya. Jadi matahari merupakan sumber energi yang ada di muka bumi. Cahaya matahari yang sampai ke bumi itu sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Yang kedua ada udara. Udara ini terdiri atas berbagai macam gas, yaitu seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan juga gas-gas yang lain. Nah, oksigen yang dibutuhkan oleh banyak makhluk hidup yaitu untuk bernafas ya. Kemudian karbon dioksida dalam udara dibutuhkan untuk tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis, dan angin yang mana dapat membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji. Yang ketiga ada air. Air ini sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang berhabitat di darat maupun di perairan. Jadi air ini dapat berbentuk padat, cair, dan juga gas. Yang keempat ada tanah. Tanah ini merupakan tempat hidup bagi beragam makhluk hidup, mulai dari yang berukuran renik seperti bakteri dan juga protozoa, dan hingga yang berukuran besar seperti gajah. Yang kelima ada suhu. Suhu ini merupakan lingkungan faktor penting bagi makhluk hidup. Nah, jadi suhu ini merupakan faktor penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Suhu tubuh yang optimal untuk metabolisme yaitu 37 derajat Celcius. Jadi untuk dapat menjaga suhu tubuh tetap stabil, manusia itu tidak bisa berada di lingkungan dengan suhu ekstrim, dingin atau panas tanpa perlindungan. Nah, yang keenam, yang terakhir ada topografi. Topografi ini merupakan keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi pada suatu tempat.
Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka suhu lingkungannya itu akan semakin rendah. Nah, seperti itu. Makhluk hidup ini dapat dipisahkan dari lingkungan abiotiknya dan saling berinteraksi dengan satu sama lain ya. Jadi setiap tempat di alam ini terdiri atas makhluk hidup dan substansi abiotiknya yang saling berinteraksi dan terjadi pertukaran materi antar komponen biotik dan abiotik. Jadi ini suatu ekosistem ekologi atau ekosistem. Seperti itu. Kemudian di ekosistem ini terdapat pola-pola interaksi dalam ekosistemnya, yaitu pola interaksi yang ada dalam ekosistem itu meliputi simbiosis, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, aliran energi, dan juga daur biogeokimia. Yang pertama kita akan mempelajari simbiosis. Simbiosis ini merupakan makhluk hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Kemudian simbiosis ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensaisme. Yang kedua ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan peristiwa saling memakan dalam ekosistem. Jadi setiap tingkat dari rantai makanan ini disebut taraf trofi. Nah, sedangkan taraf trofi pertama itu diduduki oleh produsen, kedua oleh konsumen. Nah, bisa jadi konsumen primer ataupun konsumen sekunder dan seterusnya. Yang ketiga yaitu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini merupakan peristiwa saling memakan yang tidak hanya satu arah, melainkan berinteraksi dan merupakan suatu siklus tertentu. Yang keempat ada piramida ekologi. Piramida ekologi itu menggambarkan struktur trofi serta hubungan antar organisme dalam ekosistem secara kuantitatif. Nah, ada 3 macam piramida ekologi. Yang pertama ada piramida jumlah, yang mana itu menunjukkan hubungan antara kepadatan populasi dengan jumlah individu pada tiap trofi. Yang kedua yaitu jumlah individunya dalam taraf trofi digambarkan dalam segi 4. Kemudian luas segi 4 sebanding dengan jumlah organisme setempat atau tertentu. Dan karnivora pada taraf trofi paling atas yaitu disebut dengan karnivora puncak. Yang kedua ada piramida biomasa. Nah, piramida ini semakin kecil untuk setiap taraf trofi, maka juga kecil biomasanya. Nah, biomasa total ini merupakan jumlah dari seluruh massa kering organisme dalam ekosistem. Yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi ini menggambarkan aliran yang mana suatu trofi ke trofi yang lain di dalam ekosistem. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada aliran energi ya. Sumber energi yang ini bagi kita semua itu kan matahari. Jadi energi matahari itu masuk ke dalam komponen biotik dalam suatu ekosistem melalui produsen dan diteruskan ke organisme lain dengan berbagai macam kehidupan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan matahari yang berguna bagi kehidupan di bumi ini. Nah, yang keenam ada daur biogeokimia. Nah, suatu siklus materi dari komponen biotik ke komponen abiotik, kemudian ke biotik lagi. Nah, terjadi secara terus-menerus disertai dengan reaksi kimia selama siklus itu berlangsung. Nah, jadi daur biogeokimia ini meliputi siklus nitrogen, siklus karbon, oksigen, fosfor, dan juga belerang. Yang pertama ada daur fosfor. Daur fosfor ini dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah dan yang diserap oleh tumbuhan. Jadi hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh faktor dari tumbuhan yang dimakannya, sehingga tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekskresi hewan yang berada di tanah oleh bakteri pengurai itu akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik dan dilepaskan ke ekosistem. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada siklus nitrogen. Nah, tumbuhan yang menyerap nitrogen ini dalam bentuk nitrit maupun nitrat dalam tanah untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Nah,
Nah, ketika tumbuhan dimakan hewan, kemudian nitrogen akan berpindah ke tubuh hewan tersebut. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jadi hasil ekskresi hewan ini akan diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan juga amonia. Kemudian terjadi proses nitritasi dan nitratasi dan dendritifikasi oleh bakteri. Yang ketiga ada daur karbon, yang mana proses respirasi akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ke udara bebas dan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang keempat ada siklus air. Air sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan dimanfaatkan oleh makhluk lain, sebagian lagi akan menguap dan kembali ke alam atau udara bebas. Nah, selanjutnya menjadi awan, kemudian mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Seperti itu. Nah, materi yang terakhir yaitu dalam ekosistem, yaitu ada tipe-tipe ekosistem. Nah, secara umum ada 3 tipe ekosistem. Yang pertama ekosistem air, darat, dan juga buatan. Nah, yang ekosistem air ini yaitu disebut dengan akuatik, yaitu ekosistem air dapat berupa ekosistem. Contohnya seperti ekosistem air tawar, antara lain seperti sungai, kolam, danau, rawa air tawar, dan juga rawa gambut. Nah, ekosistem laut antara lain seperti hutan bakau, rawa payau, kemudian estuari, pantai berpasir, pantai berbatu, kemudian untuk laut dangkal dan juga laut dalam. Yang kedua ini ada ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat ini dalam skala luas yang memiliki tipe struktur vegetasi atau tumbuhan dominan disebut dengan bioma, yang meliputi bioma hutan hujan tropis, kemudian savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan juga tundra. Yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kehidupannya. Contohnya seperti bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati, pinus, kemudian agroekosistem berupa sawah tada hujan, kemudian sawah irigasi, perkebunan sawit, perkebunan kopi, serta ekosistem permukiman seperti ekosistem kota dan juga desa. Seperti itu. Nah, ekosistem buatan tuh merupakan hasil pikiran manusia yang kreatif dan juga inovatif. Nah, itu contohnya ya. Sekian dari saya, itu video pembelajaran tentang ekosistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.